Habib Abdurrahman bin Abdillah Asgar. Ya tadi Alhamdulillah. Gimana? Yang Jadi ini ada kabar-kabar ini. Ada yang bilang kalau tapi sebelum ke sana mungkin ada mau tanya dulu nih. Sebenarnya menurut kacamata Habib ini sebetulnya di Indonesia ini keturunan Nabi itu ada nggak? dari pertanyaan tersebut, keturunan habaib, keturunan Nabi Muhammad yang sekarang disebut sebagai apa? Habib atau Sayyid atau Syarif. Nah, ini sudah jelas dalam hadisnya Nabi apa yang dikatakan Nabi, kullu nasabin wa sababin munqati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Semua nanti kelak di yaumil qiyamah semua nasab sebab akan terputus, kata Rasulullah SAW. Kecuali apa? Ila sababi, kecuali sebabku wa nasabi, dan nasab-nasabku. Jadi dari sini udah jelas. Jadi nasab Nabi, anak cucunya Nabi, ila yaumil qiyamah gak bakal terputus. Tapi yang lain, nasab-nasab yang lain akan terputus, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di era sekarang ini banyak habaib, banyak syaraif, yang perempuan namanya syaraif, kalau yang laki di kalangan yang laki ini habaib atau sayyid atau syarif. Terkait masalah nasab habaib di era zaman sekarang ini ada apa enggak di Indonesia khususnya? Ada. Bahkan di seluruh pancanegara di dunia ini keturunan habaib, keturunan Nabi Muhammad SAW masih ada. Dari keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Husain bin Ali. Kalau dari Sayyidina Hasan nanti gelarnya ada Al-Hasni atau dan lain-lain. Terus dari Sayyidina Husain ini sangat banyak. Karena yang ketika perang Karbala ini yang tersisa dari cucunya baginda Nabi Muhammad SAW ini cuma satu, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib ibn Ali. Itu tersisa satu, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tinggal satu saja, yang lainnya dibunuh di padang Karbala ketika Sayyidina Husain dipenggal, diarak di kota Kufah. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini, habaib cucu Nabi masih ada. Karena apa? Beliau ini semuanya amanul li ahlil ard, ya, pengaman dunia. Kata salah satu ulama yang anak dengar, ya, salah satu ulama, seandainya kita pengen kiamat ini nggak usah berbuat maksiat setiap hari, kita main judi, zina dan lain-lain, terus bunuh habaib semua yang ada di dunia, maka detik itulah kiamat. Di era sekarang masih banyak habaib, karena itulah kiamat belum terjadi. Terus itu kan kalau mengenai jadi statement ini, kalau kita bawa ke permukaan yang belakangan ini menjadi viral, bahwa ada satu sosok yang boleh dibilang dia adalah yang sudah dimulai tadi, namanya Kiai Imanuddin. Dia bikin riset. Jadi dia itu kan melakukan studi ilmiah, studi pustaka bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu terputus dari Ubaidillah atau Abdullah ibn al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Yaqub bin Hari Muhammad SAW. Riset itu benar dalilnya ya, karena dia awalnya katanya penemuan ilmiah. Nah, itu bukan penemuan, bukan suatu yang baru juga, ya, bukan penemuan atau apa. Nah, tetapi kalau emang nih, ya, Kiai Imanuddin yang disandang Kiai Haji Imanuddin, ya, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan di kalamnya Nabi tersebut yang tadi ini tidak ada satupun dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari atau tidak menyetujui perkataan tersebut. Ya.
Tidak ada yang mengingkari bahwa semua habaib, semua cucu Nabi yang ada di dunia ini memang ada, benar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda sama yang mungkin ada di dalam Wahabi dan lain-lain, kan tahu sendiri di mana kan, oh cucu Nabi nggak ada dan lain-lain, nggak ada ini. Saya sendiri paham. Jadi uniknya justru kalimat ini keluar dari tubuh yang tanda kutip manusia. Ya, begitu ya. Sedangkan yang kayak dikatakan Habib Hanif itu dalam podcastnya itu apa namanya? Bukan suatu penemuan yang baru, udah dijelaskan sama Habib. Jadi benar, saya sepakat dengan juga dengan adik saya dulu Hanif Antos bahwa standar bahwa karya ini ilmiah atau tidak itu dilihat ada sisi novelty-nya atau tidak, ada sesuatu yang baru atau tidak. Dan saya sepakat dengan beliau, tidak ada sesuatu yang baru dari sosok atau penemuan yang ditolakkan oleh Nabi. Nggak ada yang baru. Bom waktunya aja yang berketapan. Bom waktunya aja muncul satu sosok, satu figur yang lantang memproklamirkan diri sebagai Habib. Di sisi yang bersamaan ada kubu yang lain yang mendiskreditkan habaib, seolah-olah habaib itu adalah pendatangkah, antek, ya kan? Antek belakangkah dan seterusnya. Jadi sekali lagi yang perlu untuk saya garis bawahi, mohon maaf ya, penemuan Kiai Imaduddin dari tinjauan pustaka itu tidak salah, cuma tidak sempurna. Saya nggak bilang benar, tidak salah sekalipun tidak sempurna. Jadi pernyataan bahwa tidak salah atau belum tentu benar, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna karena tidak ada nuansa novelty-nya. Terus dikatakan tidak salah, ya namanya riset. Boleh salah, boleh benar. Boleh salah, boleh benar. Hanya saja karena tema besarnya ini berkenaan dengan orang besar, Nabi Muhammad, tersinggung umatnya, terkhusus turunan yang sudah diakui berabad-abad lamanya, begitu. Menurut saya begitu ya Beb. Apalagi Beb, kalau Beb, jadi 4 tahun saya di Ahgof itu dia lupa kalau di sana itu ada satu perpustakaan besar namanya Maktabatul Ahgof di samping Masjid Jami. Mestinya Kiai Imaduddin yang memproklamirkan diri sebagai kiai itu kalau melakukan riset atau penemuan harusnya survei ke Tahrir. Survei ke Tahrir, baru ketika dirasa kitabnya tidak ada, manuskripnya tidak ada, lalu berani untuk mengatakan bahwa habaib di Indonesia belum terjadi, gulu nasibnya tanpa terkecuali belum kotek, belum kotek dulu. Siapa belum kotek semuanya? Termasuk bagi dia pengalaman, belum tidaknya ada kotek. Sampaikan ya. Jadi kenapa kok boleh dibilang ini viral adalah karena media atau sosial media ini adalah ring tanpa ada wasit. Yang menjadi wasit adalah tentu netizen. Tanpa ada juru hakim yang jadi hakimnya adalah netizen. Jadi netizen berhak untuk memberikan kartu kuning atau kartu merah. Dan muncullah sekali lagi sebuah polemik yang seolah-olah antara habaib dan kiai itu pecah. Padahal sebetulnya enggak. Kalaupun ada itu oknum. Itu oknum. Kalau sekali lagi bahasa beliau yang begitu provokatif, nggak bisa dibela kalau provokatif. Apa itu goblok apa itu? Nah itu udah itu kufur. Orang sabu sahabat yang kafir apalagi sabu ahlul bait Nabi itu mau harus jadi gitu. Kalau menurut kacamata saya, itu sih. Tapi tes DNA itu etikanya perlu nggak sih kalau tes DNA? Nggak perlu lah ya bicara etikanya ya. Kalau masalah DNA ya perlu nggak sih? Perlu nggak? Perlu nggak aja. Jadi kalau tes ya nggak masalah gitu ya. Kalau emang benar punya nasabnya, ya udah kan aja kalau gitu ngapain DNA gitu. Misalkan kalau dia nggak terima nih, dia nggak terima, anak nih hampir gini bisa lah pakai DNA gitu. Mungkin setawana. Jadi nggak ada masalah ya. Takutnya kan, kamu nyuruh Habib tes DNA ini Habib. Iya. Nggak ada. Ntar dulu Mas. Gimana nih? Kan beliau juga bukan Habib. Nah begitu. Enggak. Jadi kalau boleh tahu Bib, enggak softo guyon. Enggak, sebetulnya antum kalau 5 ke atas apa Bib ya? Nasab apa? Coba Bib. Hafal. Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Hasan bin Ali. Ya Allah. Coba jangan Pak 5 ke atas.
Fulan bin Fulan bin Ya. Fulan bin Fulan. Ininya Fulan, Pak. Bulan. Apa maksudnya? Pokoknya bulan. Nggak penting juga, Pak. Benar. Saya sepakat. Maaf, nasab itu ya penting nggak penting. Ya, Penting nggak penting. penting kalau saya. Artinya begini. Al ilmu bil jid la bil jad. Iya, benar. Al ilmu bil jid la bil jad. Asy-syaraf bil jid la bil jad. Apa itu nggak tahu saya. Habiblah antum aja gitu. Jadi apa yang pertama tadi? Al ilm. Ilmu itu bukan apa namanya? Bukan karena kakek. Bukan karena Kakek saya ini seorang alim, ulama, orang besar gitu. Tapi dengan jid, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ilmu itu dengan bersungguh-sungguh kita. Nggak ngandalkan atasan. Iya. Jadi tidak karena bapaknya ngalim terus kemudian Anaknya. anaknya jadi ngalim, belum tentu, karena ilmu kan nggak bisa ditransfer, nggak bisa di bluetooth, nggak bisa di infrared dan seterusnya. Oleh karena itu sebetulnya al-ilm itu bil jid lah, bil jad. Begitu pula asy-syaraf, asy-syaraf innama syaraf bil jid la bil jad. Kemuliaan pada diri seseorang murni karena dia mengupayakannya, bukan karena dia mengandalkan mahkota bapaknya dan seterusnya. Gitu, ya. Asyaraf la bin nasab walakin bitta'ab. Ya, Ya. salah. Itu redaksi. Mulia itu pengen mulia ini bukan karena nasab. Bin fulan ilan nabi gitu. Asyaraf bin nasab, asyaraf la bin nasab walakin apa? Bitta'ab. Dengan capek, kadar capeknya kita ini gimana sih gitu. Dalam menuntut ilmu gitu. Dengan kecapean kita Allah bakal balas Usaha kita sendiri. Tapi kayaknya menarik nih soal privilege nasabnya itu sebetulnya gimana sih, coba sih nanya coba ente. Iya, apa? Habib ini kan udah diasumsikan masyarakat sebagai habaib nih. Ya salam. Habib Jal. Nah, menurut Habib sendiri sebagai seorang Habib itu perasaan Habib merasanya itu sebuah privilege nggak sih, sebuah apa ya, keistimewaan gitu, keuntungan sendiri ya. gitu. Kalau terkait dari itu biasa aja sih. Biasa Aja. Cuman bedanya ini Bener, kita diberikan keutamaan yang mereka orang nggak bisa pesen. Ya. Begitu. Benar. Lahir dalam perut, pesenlah jadi Habib itu kan nggak bisa. Ya. Kita terlahir dalam keadaan diberikan anugerah yang sangat indah sama Allah. Begitu. Bahkan kalau masalah enak apa enggak sih, malah tanggung jawabnya sangat berat begitu. Nih para habaib berbuat baik, Allah akan kali lipatkan. Tapi kalau orang-orang ajam berbuat baik, Allah enggak kali lipatkan. Sebaliknya kalau habaib berbuat buruk, Allah kali lipatkan keburukannya. Oh gitu. Begitu. Nambah berat tanggung jawabnya. Begitu. Dan kalau iya. Gimana? Nggak, kalau saya boleh menambahkan, Habib kalau mulia, masya Allah Iya. banget nih. Udah nasabnya baik, ilmunya baik, akhlaknya baik, perangainya baik. Tapi kalau buruk, kan yang malu kan datuknya. Iya begitu. Kakeknya. Dia telah mempermalukan kakeknya ketika buruk. Iya kan? Oke. Ini kan keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Ketika akhlaknya kok buruk, andai. Berarti kan dia telah memalukan datuknya, kan begitu. Makanya kenapa sebetulnya tanggung jawabnya habaib itu berat. Begitu. Iya. Iya. Jadi kan banyak habaib yang kanan, yang kiri ya. Semua sebengkok-bengkoknya habaib dzurriyyah Nabi bakal diluruskan sendiri. Ada jalannya sendiri, ada manhajnya sendiri, tujuannya sendiri, begitu. Bakal ngikut kakeknya, ujung-ujungnya. Iya, bakal ngikut kakeknya. Enak nandain habaib ini, itu Habib bener apa bukan sih gitu. Ya, kita lihat Habib ini tidak akan ada satupun dari cucu Nabi yang meninggal dalam keadaan kufur. Wallah. Satupun nggak ada. Wallah. Jikalau ada itu sudah mutlak bukan min dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibnya palsu. Iya, dan perlu kita ketahui di masa sekarang, di era sekarang ini kita emang dari munculnya Imaduddin, Kiai Imaduddin itu menggiring bahwa mengajak bahwa masyarakat ini harus membenci para ahlul bait gitu. Iya, membenci para ahlul bait. Ini kayak gini, Habib ini kayak gini, udah kita benci aja. Nah, itu hati-hati. Sedangkan dalam hadisnya Nabi, man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiran. Berkata Nabi Muhammad SAW, man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiran. Barang siapa yang kelak matinya nanti dalam keadaan benci kepada ahlul bait, anak cucuku, mata kafiran, dia akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Bayangkan.
benci saja. Benci saja ya. Iya. Kalau sebaliknya man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Kelak orang nanti matinya dalam keadaan cinta kepada ahlul bait, mata syahida, dia akan diganjar kematian dia menjadi syahid. Dan saya kira ini statement, ini hadis bukan berarti untuk mengkultuskan nasab sekali lagi ya, tapi untuk kita bersama menghormati nasab. Ya, benar. Yang bersambung darahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, misalkan Habib ini buruk, nah, kita jangan benci. Iya. Jangan benci. Benci boleh, sifatnya kita benci. Sifatnya. Zatnya jangan kita Benci. benci. Tapi kan tipis tuh. Tipis-tipis kan ya. Tipis. Berat kan ya. Berat. Kalau Susah. kita benci sifatnya pasti Ingat orangnya. hati ingat orangnya kan. Betul. Ya. Berat. Berat. Memang berat. Baperan soalnya. Allah. Begitu. Di sini Beb. Jadi Gimana? Jadi gitu ya. Tapi memang bener sih. Maksudnya kayak adanya statement dari sebagai seorang yang awam gitu, adanya statement kayak dari seorang Imaduddin kayak gitu, yang kita lihat biografinya, oh dia seorang kiai, seorang tokoh agama di Indonesia gitu. Kita melihat dia menyatakan seperti ini, kita jadi bertanya-tanya. Terus setelah itu juga kita juga jadi ngeliat nih Habib-habib yang mungkin kan nggak semua Habib seperti kata tadi, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang mungkin yang kita lihatnya yang kiri gitu, kayak yang kok Habib kok ada kasus, kok Habib kayak gini gitu. Jadi kita kan berpikir ini sebenarnya gimana sih gitu. Jadi kayak ujungnya malah bisa-bisa malah jadi benci gitu. Nah mungkin ini sebenarnya memang sangat bahaya ya, apalagi khususnya untuk orang-orang yang memang nggak ngerti gitu kayak saya gitu, kayak wah ini bahaya banget berarti. Tapi tadi untung Habib udah bilang kalau yang membenci saja kita bisa apa sih, masuk neraka intinya gitu ya, mati kufur gitu kan. Wah itu kan ngeri banget tuh ya. Cuman nggak, Jadi emang jaga-jaga hati aja. Jadi ini nih yang harus kita ketahui, Habaib ini manusia sama. manusia. Beda sama Rasulullah SAW. Basyarun lakal basar. Ya, manusia tidak seperti manusia biasa, itu Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu ada yang mengatakan Nabi juga ya maling, Nabi juga yang ngambil jambu, Nabi juga ya rembesan, itu bodoh. Itu bodoh. Iya. Sedangkan Nabi ini basyarun lakal basyar. Manusia tidak seperti manusia biasa. Oh oke. Kencingnya Nabi suci. Darahnya Nabi aja suci. Coba darah kita najis. Ya enggak? Iya betul. Najis kita. Jadi sesuatu yang ada di baginda Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Iya. Tongkat dipegang Nabi jadi Mulia. Sendal Nabi dipakai sampai ares. Sampai ketemu Rasulullah, sampai ketemu Sang Khalik Allah Jalla lu enggak terbakar. Ya, karena mulia bersentuhan dengan Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi ini sama kayak orang biasa, iya, itu bodoh. Memang itu benar bodoh lah ya. Iya. Oke. Sedangkan Nabi itu basyarun lakal basyar. Begitu. Itu menarik Mas Rio. Jadi Nabi itu basyarun lakal basyar. Hah? Adapun turunannya basyarun. Basyarun. Kal basyar. Iya. Kal basyar, enggak ada lainnya. Basyarun kal basyar. Kal basyar. Iya. Jadi Nabi itu maksum. Yang tidak maksum adalah keturunannya. Persepsi salah bagi kita yang bukan habaib ketika Habib yang direpresentasikan sebagai keturunannya Nabi Muhammad itu diklaim pokoknya harus suci, nggak boleh salah, nggak boleh khilaf, nggak boleh dosa. Artinya apa? Ketika ada Habib yang salah dikit langsung dibombardir, ya nggak? Iya benar. Dibombardir. Akhirnya begitu. Wah ini Habib nggak benar. Wah Habib ini nggak benar. Ya, jadinya begitulah. Padahal ya seperti manusia kita. Makan nasi ya sama makan nasi. Ya. Benar. Artinya ya Nabi itu nggak mungkin salah karena memang dijaga. Tapi kalau Nabi, sekali lagi Nabi itu karena dijaga. Tapi kalau keturunannya Nabi itu sangat boleh jadi perilakunya, ucapannya itu salah. Oleh karena salah, maka yang cukup dikritik adalah ucapannya tanpa perlu kita sekali lagi menyudutkan nasabnya. Kan gitu ya? Insya Allah. Beb, tapi anak tadi menarik Beb. Tadi antum di prakata awal itu kan menyampaikan soal bahwa semua nasab itu menkotek. Jadi kalau saya boleh di mimbar ini ya, mimbar podcast ini di MC Talk ingin menyampaikan pesan spiritual sekaligus pesan moral ya, bahwa semua nasab itu menkotek. Saya sepakat. Artinya habaib dari Segaf, Atos, Jufri, Balfagih dan seterusnya itu bakal tersambung bertaut dengan Nabi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nasab. Yang kedua kan sabab.
Sababi. Artinya sabab, kita sangat boleh jadi itu tetap tidak terputus. Benar. Dengan sebab apa? Dengan sebab hati kita bertaut dengan Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi, kita ittiba mengikuti dan meneladani Nabi, dan seterusnya. Tidak membenci Nabi. Di saat ada semacam gerombolan yang membenci Nabi, kita tidak tergiur untuk bersama membenci keturunan Nabi. Berarti kita tergolong daripada sabab yang nyambung. Sabab yang enggak menkotek, ya enggak, Beb? Ya, jadi jangan kecil hati ketika kita bukan habaib. Mengacu pada ini hadis, kita masih bisa bertemu dan bertuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya adalah kita sebetulnya di akhirat sangat mungkin untuk kita sejajar dengan beliau, sejajar dengan datuknya Abdurrahman Segaf dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Tapi menarik Mas Rio. Saya ingin sedikit menggambarkan ya bahwa datuknya beliau itu kan Abdurrahman Segaf, benar. Abdurrahman Segaf. Jadi gini Mas, setiap masa itu pasti memiliki raja daripada rajanya para wali. Oke. Dalam literatur klasik didefinisikan sebagai wali kutub atau wali ghaut. Wali khair. Datuknya beliau ke atas terus itu pernah menjabat sebagai rajanya para wali. Masyaallah. Siapa namanya? Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf. Sayyid al-Faqih Muqaddam Ats-Tsani Abdurrahman Segaf. Abdurrahman Segaf. Dan kalau boleh tahu Beb, Segaf itu sebetulnya turunannya ada berapa sih Beb? Kalau dari marga Segaf ini Marga setawannya ya, setawana aja nih ada dari keturunan Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah. Ada keturunan dari As-Sofi. Ada keturunan lagi dari As-Som, Segaf Som dan lain-lain. Mungkin ada lagi, tapi Anda nggak tahu. Oh iya. Setawana itu dari Fagil Muqaddam, turun lagi kan ada Muqaddam awal, Fagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan yang turun lagi dari Muqaddam Tsani Syekh Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf. Begitu. Dan dari kalangan As-Segaf semua ini pasti nyambung dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu. Dan ini Beb, Habib Syekh. Ya kan? Habib Syekh Abdul Qadir Hadra itu satu garis secara vertikal nyampe enggak Beb? Antum mau bilang? Kalau kurang tahu sih nyampe-nya apa enggak. Enggak, walhasil beliau Sofi atau apa? Atau Sakron? Belum pernah nanya. Oh di Lampung, di Lampung yang sama antum siapa? Ada sih Habib Husin. Habib Husin ibn Idrus. Sekarang beliau di Ketua Robita Lampung. Ya. Beliau anak dari adik Aba Ana, begitu. Aba punya adik Habib Idrus. Punya anak beliau Habib Husin, ya sepupu. Misan. Oke. Bib, ngomongin Habib nih, kan sudah pasti berdakwah, ya kan? Nah, pasti loh. Nah kan, sedangkan udah banyak nih Habib nih Bib. Tadi kan ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang keras, ada yang lembut. Nah ini yang mau disorotin adalah mungkin banyak orang karena mungkin stigma orang atau persepsi orang Habib ya harus seperti ini, lemah lembut segala macam. Termasuk diri saya nih, saya sendiri orang awam nih, orang atau apa pasti kan menilainya, wih Habaib, masya Allah pasti orangnya lemah lembut, pasti ini dan ini itu gitu. Nah, menurut pandangan Habib, kalau kayak bagaimana pendapat Habib tentang karakter pendakwah Habib yang keras gitu Bib? Kayak contohnya mungkin Habib Bahar yang seperti itu. Nah, menurut Habib sendiri gimana? Kalau menurut ana sih dengan dakwah para habaib ini mempunyai metode sendiri-sendiri, mempunyai manhaj sendiri-sendiri. Funnya beliau keras ya keras, funnya beliau lembut ya lembut. Semua mempunyai fun masing-masing. Sedangkan Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan adil, seadil-adilnya. Ada keras, ada lembut, ya kan? Ada ada air, ada api. Nggak mungkin kan hidup kita tanpa api. Pun sebaliknya. Ya, sebaliknya kita hidup tanpa air. Ya. Sedangkan biasanya kita nih ngaji orang yang biasa dengar ceramah ini lembut, lembut ngantuk, lembut aja ngantuk, keras apalagi, gitu kan? Kita keras aja ini keras mungkinnya seperti Habib Bahar mesti ada yang ngantuk, Masian. Apalagi kalau lembut begitu kan. Jadi semua punya jalan masing-masing. Oke. Nabi Muhammad mempunyai sahabat ada yang keras, ada yang lembut. Yang lembut seperti Sayyidina Abu Bakar, lembut.
Masya Allah, ya kan? Yang keras Sayyidina Umar. Ya siapa? Jin aja takut, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jalan aja nih, mau papasan jin, setan mau papasan sama Sayyidina Umar. Ini muter balik jinnya, cari jalan yang lain. Takut sama Sayyidina Umar. Itu jin aja takut, saking kerasnya Sayyidina Umar. Begitu. Jadi tidak ada masalah sih antara keras ataupun lembut, itu sama-sama jalannya sama. Ya, jalannya sama. Dan khususnya pemuda ini kalau dilembekin gak jadi, begitu. Pemuda ini senangnya yang garang gitu kan. Ayo kita berjuang bareng gitu. Ayo kita berjuang bareng. Kita tegakkan agama Islam. Ya enggak? Subhanul yawm rizalul ghad gitu kan. Pemuda zaman sekarang pemimpin di hari esok. Begitu. Ayo kita bareng gitu. Enggak, ayo kita bareng. Ya sama aja sih. Tergantung kita punya gimana. Kita punya fan masing-masing gitu. Ada yang ceramah lembut, ada yang ceramah keras, dan sama aja gitu. Sama aja, semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah ini bukan alim, tapi ya bukan orang ahli ilmu. Bentar nih, ini Nabi memberikan kita yang pertama, kun aliman kata Nabi ya. Jadilah kalian para orang-orang alim. Ya, Bib, anak nggak ngajar, anak nggak bisa apa-apa. Dikasih lagi sama Nabi apa? Kun muta'aliman, jadilah kalian pelajar, santri. Kata Nabi, jadilah kalian pelajar, santri, menuntut agamanya, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam pesantren dan lain-lain. Anak udah punya anak banyak, anak setiap hari kerja 24 jam anak kerja. Anak gak sempat mondok, dikasih lagi sama Nabi, kun mustami'an. Jadilah kalian pendengar. Bib, anak gak bisa dengerin, buka HP aja jarang, fokus sama laptop, kerjaan dan lain-lain, gak bisa dengerin. Nah, suruh Nabi aja, suruh dengerin aja gak bisa. Dengerin apa? Dengerin nasihatnya para ulama, dengerin nasihatnya para habaib, dengerin nasihatnya para ustadz, para kiai dan lain-lain. Ya, dikasih lagi sama Allah. Gak bisa nih, dikasih lagi sama Allah. Sama Nabi Muhammad apa? Kun muhibban. Jadilah kalian pecinta. Jadilah kalian pecinta. Terakhir, jadilah kalian pecinta. Belajar gak bisa, jadi orang alim gak bisa, mendengarkan ceramah, nasihat para ulama nggak bisa, cukup satu. Kun muhibban, jadilah kalian pecinta. Jangan jadi golongan terakhir. Apa itu? Sudah bukan orang alim, sudah bukan orang yang belajar, sudah bukan orang yang pendengar, sudah bukan orang yang mencintai tapi membenci. Begitu. Itu al-anun nas, manusia yang paling terlaknat. Jadi hati-hati begitu. Ya, jangan jadi golongan yang terakhir. Ulama bukan, santri bukan, orang pintar bukan, pendengar bukan, pembenci tapi membenci. Kan itu berbahaya buat dirinya ya. Buat orang lain juga doror, berbahaya. Ngikut-ngikut akhirnya. Iya benar-benar. Karena gampang terhasut orang, apalagi orang-orang yang nggak ngerti. Zaman sekarang informasi cepat banget. Mengenai fenomena yang belakangan ini, boleh dibilang semua habaib ikut terseret, kemudian kiai habaib, tak terkecuali adalah para santri juga masyarakat awam, netizen terseret untuk mengomentari bahwa apakah ini habaib yang ada di Indonesia terkhusus di zaman sekarang valid, otentik, nyampe ke Nabi atau tidak. Menyikapi fenomena ini, langkah yang paling bijak menurut antum, Bib? Ayo, Bib. Ambil poin yang banyak aja lah kalau kata Ana. Paham gak dari itu? Kita ambil poin yang dari yang banyak aja. Seperti contohnya kita melihat banyak mana sih yang mengikut orang yang mengeluarkan statement statement kayak tadi itu sama yang dijatuhkan Ya benar. Yang dijatuhkan perkataan tersebut, yang misalkan dituduh lah kayak gitu. Ya contohnya habaib gitu. Kita ambil poin yang banyak aja, yang mana? Ya. Berarti soal mayoritas. Soalnya ini munculannya baru loh gitu loh. Baru, sedangkan habaib ini sudah lama gitu. Sudah lama dari zaman-zaman kakeknya dulu masuk ke dalam Indonesia, memperjuangkan agama Indonesia. Bahkan banyak loh dalam sejarah ini di Indonesia ini yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini nggak cuma para kiai.
Akan tetapi bantuan dari para habaib, Habib Salim bin Jindan, ya kan? Ya. Seperti pengarang Indonesia Raya, pengarang lambang Garuda Indonesia, itu kan dari kalangan habaib. Pertama kali memproklamasikan Pancasila itu di mana? Ya itu di tempatnya habaib. Ya, di bednya, di rumahnya Ahlul Bait. Begitu. Makanya sejarah tersebut akan dihapus begitu. Ya taunya orang Arab lah gitu, taunya orang kayak gitulah gitu. Jadi dihapuskan. Makanya banyak para netizen, para orang-orang yang membaca sejarah pasti nggak menemukan sejarah tersebut. Khususnya sejarah para habaib untuk memperjuangkan negara Indonesia. Jadi kesannya ini di Indonesia ini Habib numpang gitu loh. Pendatang numpang dan lain-lain. Padahal enggak. Emang benar-benar beliau ini yang memperjuangkan gitu loh. Ikut memperjuangkan dalam kemerdekaan RI. Begitu. Syekh Asy'ari Masya Allah. Yang sekarang beliau pemimpinnya Nahdlatul Ulama kan. Ya. Masya Allah Syekh Asy'ari gimana kepada Ahlul Bait. Seperti para ulama-ulama terdahulu, ini kayak yang dijuluki Sultanul Muhibbin siapa? Guru Sekumpul, Guru Zaini itu Masya Allah sama habaib. Ya, hormatnya gimana, beliau takzimnya gimana. Bahkan Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i yang beliau ini sebagai imam. Iya. Nah, beliau ini madhab yang dipakai di Indonesia ini rata-rata Syafi'i terbanyak, ya, mayoritas. Di Indonesia ini Syafi'i ya kan. Sedangkan di dalam kutipan katanya beliau di imam di diwannya beliau ini di syairnya ya ahla baiti hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah, ya. Wahai ahlul bait, cinta kita kepada kalian ini wajib. Sebagaimana diturunkan dalam Al-Qur'an. Yakfikum min adimil fakhri ankum, cukup kebanggaan bagi kalian, ya, kehormatan bagi kalian para ahlul bait, annakum man lam yusolli la salatalah, man lam yusolli alaikum la salatalah. Dan bahwasanya orang yang sholat tidak bersolawat kepada engkau la salatalah, maka sholatnya tidak sah. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sholat, dalam sholat kita tidak bersolawat kepada ahlul bait, misalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, Ali itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita bersolawat dalam sholat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sahbihi wasallim, gitu, nggak sah sholat kita. Jadi harus kamil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru sholatnya sah. Sampai segitunya. Gitu. Itu Imam Syafi'i, seorang gelar yang sangat tinggi kan beliau. Ya. Ini seorang nggak tahu lagi kan udah. Ya sudah. Begitulah. Jadi perlu kita ketahui habaib yang ada di Indonesia ini bukan numpang. Bukan numpang. Bukan lu balik deh ke Arab deh gitu. Lu ngapain balik ke Arab deh, lu numpang di sini gitu kan. Bahasanya seperti itu. Sedangkan habaib ini ikut memperjuangkan negara Indonesia gitu. Belum tentu kan ya maaf lah. Kakek-kakek mereka yang dulu ikut memperjuangkan agama Islam memerdekakan Indonesia enggak? Belum tentu kan. Kalau habaib sudah pasti tercatat di dalam sejarah mungkin dihapus begitu.